Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada Realme C31 dengan keadaan blank hitam. Jadi posisinya sekarang tidak ada gambar sama sekali. HP sudah saya nyalakan, dan apabila saya sentuh dia ada respon, getarnya ada. Jadi kalau kita lihat di bawah sinar lampu tidak ada gambar sama sekali. Jadi HP ini untuk lampu gelap dan gambar tidak ada. Kita coba kita cek bersama menggunakan skema Pramatic, dan kita coba analisa. Dan ini penampakan mesinnya. Lalu saya buka skema Pramatic, dan skemanya sudah saya buka. Di sini kita cek dulu untuk nomor 1 itu LED K. Jadi untuk LED K ini ada di kaki nomor 2 dan 3. Di sini saya setel multi saya menjadi dioda mode. Kalau di skema nilainya seperti ground 0,034. Jadi kita arahkan probe merah ke kaleng dan probe hitam ke kaki nomor 2 dan nomor 3. Di multi saya itu 0, bukan 0 kawan, OL, salah. Di multi saya OL, dan nomor 3 nya OL juga. Jadi kalau OL itu petanda kalau untuk jalurnya itu putus, jadi tidak terhubung. Lalu saya lanjut lihat LED A. Jadi untuk LED A nya ada di kaki nomor 5. Kita cek di kaki nomor 5. Nah, kita lihat di multi saya terbaca OL. Seharusnya kalau nilainya di skema 0,628. Lalu kita cek CABC, ada di kaki nomor 8, nilainya 0,624. Di multi saya terbaca 0,6 juga, jadi nilainya sama. Dan VPH powernya belum bisa kita cek dikarenakan masih ada kalengnya, dan kalengnya ini kita lihat dulu jalur untuk di LED K. Ternyata masuk ke kaleng ini juga. Dan LED A nya kita klik menuju ke kaleng ini juga. Jadi kita buka dulu untuk kaleng ini. Oh ya, ini penyebab dia blank hitam. HP ini habis jatuh, LCD nya rusak, pecah, dan konsumen mau mengganti LCD, akan tetapi untuk gambarnya gelap, tidak ada gambarnya sama sekali, baik itu lampu atau gambar. Jadi kita angkat kaleng ini, kita gunakan tang potong aja. Oh ya, ini memang bekas benturan kawan, bekas jatuh. Ininya patah, mudah-mudahan nggak jadi masalah itu.
Wah, itu ada kapasitor terangkat. Akhirnya bisa dia terbuka. Jadi di sini kita buka lagi skemanya. Kita lihat di LED-K. LED-K itu menuju ke kapasitor ini. Dan resistor lalu masuk ke IC lampu. Jadi kita cek kembali menggunakan dioda mode. Probe merah saya letak di kaleng dan probe hitam kita arahkan ke sini sesuai dengan petunjuk di skema. Dia memang seperti konslet, tapi kalau untuk LED-K memang seperti itu nilainya. Berarti dari sini putus menuju ke soket LCD. Ini soket LCD-nya kita cek. Dia OL. Jadi kita hubungkan dari sini menuju ke sini kawan, atau kita jumper ke sini boleh, mengikuti di skema. Dahulukan menyoldernya dari soket. Jadi saya lepas dulu busa di pinggirnya. Nampaknya saya kikis sedikit. Saya jumperkan aja di jalur ini. Karena itu nampak jalurnya. Jadi kita solder di sini aja supaya jauh jarak mata solder sama soketnya. Seperti itu. Ini terlihat jalurnya masuk ke sini. Jadi jalur ini terhubung ke pin 1, pin 2 dan 3 kawan. Di sini kita coba cek apakah masih terhubung. Benar saja masih terhubung. Ini saya tambahkan plug. Lalu saya, ini masih kotor mata solderan saya, lalu saya buatkan kakinya untuk kabel yang akan saya jumperkan. Seperti itu. Lalu di sini saya perbesar lagi, kalau bisa kita perbesar supaya enak melihatnya. Di sini kita kupas dulu untuk kulitnya. Kulit. Wah, ini gemetaran tangan saya kawan. Karena kabel ini ada lapisan luarnya, jadi harus kita kupas.
Nah, seperti itu. Nanti kita bersihkan supaya tahu nanti jalurnya. Di sini saya gunakan ketembat untuk membersihkan sisa peluknya. Kurang lebih begitu penampakan jalur yang kita buatkan. Lalu kita menuju ke kapasitor ini, kita jumperkan ke kapasitor ini atau yang sudah ada timahnya supaya tidak mengganggu. Ke sini boleh kawan, atau ke sini boleh. Kita lihat lagi di skena supaya tidak salah tempat penjamperannya. Dia menuju ke kapasitor ini, ya betul. Jadi kita tambahkan plug sedikit, itu tujuannya supaya timahnya cepat menempel. Dan di sini saya tambahkan timah. Nampaknya ke sini aja. Kinaan sih. Kurang lebih begitu kawan. Jadi akan saya jumperkan. Itu sudah saya jumperkan. Dan kita lihat lagi untuk di jalur LED A, karena LED A tadi masih putus jalur, ada di pin nomor 5 dan menuju ke kapasitor ini. Sebelum kita lanjut ke kabel jumperan, kita solder ulang kapasitor ini karena tadi tercongkel sama saya. Pas di waktu pelepasan kalengnya, jadi kita tambahkan lagi kakinya. Di sini kalau bisa kita tambahkan juga, dan itu sudah saya tambahkan. Dan kita lihat lagi di pin nomor 5. Pin nomor 5 itu supaya tidak mengganggu konektor LCD nya, karena ini terbuat dari sejenis balam atau plastik. Kita lihat aja jalurnya. Jadi di sini kita kikis. Mudah-mudahan kelihatan ya kawan. Itu saya kikis. Dan setelah saya kikis, saya tambahkan lagi plug. Itu tujuan penambahan plug supaya timah cepat menempel. Wah, kebanyakan itu.
Di sini saya tambahkan lagi timah. Ini tadi kebanyakan saya menambahkan peluk. Lalu kita jumperkan kabel penjumpernya. Wah, gemetar tangan saya kawan karena takut kena soket LCD-nya. Lalu saya bersihkan lagi menggunakan katembat. Dan itu sudah saya bersihkan. Lalu kita lanjut menjumper. Sebelum kita jumper, kita cek dulu apakah masih terhubung untuk komponen itu. Tampaknya masih masih terhubung dia kawan. Jadi kita jumper aja ke kaki ini. Saya tambahkan timah. Lalu di sini saya jumperkan untuk, tapi saya putar ini kawan karena kurang mantap tempat saya meletakkan mata solderannya. Saya arahkan seperti itu. Wah, nggak nampak. Seperti itu. Jadi di sini saya jumper. Nggak apa itu kawan, nanti kita ambil timah yang menempel. Penting kita kupas dulu. Sebenarnya nggak masalah itu nempel ke kapasitor ini karena itu satu jalur. Nanti kita buang aja. Itu sudah saya buang. Lalu kita jumper. Di sini saya potong lagi menggunakan pisau IC. Di situ saya bersihkan lagi supaya tidak nampak becek, karena terlihat sangat becek bekas plug. Mantap itu kawan. Kurang lebih begitu. Ini saya putar lagi. Mana dia tadi? Ini kawan. Jadi di sini seperti itu tempat kita menjumper. Ini untuk LED K dan ini untuk LED A. Ini nggak boleh terhubung nampaknya kan, tapi ya betul nggak boleh terhubung. Jadi usahakan jangan bersenggolan. Itu nampaknya nggak bersenggolan itu. Dan ini posisinya.
hasil jampuran saya tadi. Lalu kita cek menggunakan dioda mode lagi. Di sini saya lap sedikit. Kita sambil buka di skema untuk LED K di kaki 123, nilainya 0,04, sama dengan skema seperti ground. Dia memang seperti ground, kawan. Ini LED A ada di kaki nomor 5. Jadi kita cek nilainya 0,628, jadi 0,6 nilainya. Nilainya 0,6 sama dengan skema. Jadi di sini kita lanjut untuk mengetesnya lagi. Mudah-mudahan bisa mengeluarkan gambar. Jadi pemasangan fleksibel itu harus terasa ada bunyi klik. Kalau sudah ada bunyi klik, pertanda pemasangan fleksibelnya sempurna. Karena nampak sepele, tapi kapan dia rompal itu cukup rumit kalau untuk diperbaikan di konektor. Ini saya tekan tombol on off. HP sudah bergetar. Kalau bergetar itu sudah menyala, kawan. Alhamdulillah, HP ini sudah mengeluarkan gambar seperti itu penampakannya. Dan tentunya saya akan dapat duit jajan untuk besok. Kita bisa beli rokok. Waduh, mantap, kawan. Jadi sambil belajar kita bisa dapat duit. Alhamdulillah, kawan. Jadi Realme C31 ini sudah normal lagi, sudah bisa mengeluarkan gambar. Dan yang masih menyimak video saya ini hingga detik terakhir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga ada yang bermanfaat di video saya ini tadi. Dan tentunya jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda. Sekian dan terima kasih. Mantap.